lu. Mas, tolong mas, banyak anak-anak nonton. Iya, sorry. Lu warga sipil bisa bawa motor gak? Lo yang goblok, punya mata nggak lo? Gak boleh toksik mas, anak-anak pada nonton. Nggak boleh ya? Maaf. Lu, mata lu masih berfungsi dengan baik gak? Lu ya, dasar lu yang gak toksik apa ya? Lu udah salah, jangan galakan lu dong. Lu tadi nggak lihat? Lu emang tadi nggak lihat? Gua ada korpala duluan, anjir lah. Gak boleh anak toksik pada nonton mas. Masa anjir aja nggak boleh, Mbak? Dikasih tahu malah ngeyel kalau bikin konten tuh yang bermanfaat mas, edukatif, mendidik, anak-anak pada nonton mas. Tadi gua udah keluar pala duluan, cinta. Nah, lu tadi main robot aja, Lu sayang. tuh orangnya banyak bicara ya. Bisa gak jadi orang tuh bicaranya gak banyak? Botol, golok. Jadi orang tuh jangan foto golok apaan bang? Ya habis anak-anak pada nonton, Mas. Oh iya. Sini lu nyot. Kenapa jadi ngenyot lagi? Woi sini lu Edukatif, mendidik, mencerdaskan moral anak bangsa. Aduh, tapi nggak enak banget mbak, gergetan. Kalau toksik sekali lagi lu godor pakai ini Ya udah, ya maaf. Ngenyot. Woi ngenyot, minggir dulu. Kosong. Minggir dulu anjir. Tanggung jawab, spion gua udah mau copot. Kenapa gue mesti tanggung jawab, baby? Lu yang nggak pakai mata, Hani Bani Sweetie. Minggir, kalau nggak minggir gua yang Banyak anak-anak yang nonton. namanya kelepasan gimana sih mbak? Kelepasan juga harus mendidik mas. Gara-gara mas, anak-anak dewasa lebih awal. Ya terus bolehnya ngomong apaan? Ya apa aja selain yang tadi. Kan tadi udah bagus tuh. Cinta, baby, honey bunny sweetie. Pokoknya nih yang gak boleh nih ya. Gak boleh, tolong gak boleh, gak boleh, memang anjing banget gak boleh. Pokoknya kata yang gak boleh itu gak boleh. Lu mana orang si abang YouTube aja nih gak ngapa-ngapa. Lu ngapa repot? Oh iya? Jadi menurut lu kita lagi di YouTube? Astaga, pantesan kamu berdosa banget. Ih kamu Mama, itu orang lagi pada berantem. Iya deh, kamu menonton. Nonton aja, nonton udah aman. Desi, sehat Desi? Alhamdulillah sehat pak, bapak sehat? Aduh, ditanya si Desi jadi malu nih. Saya sehat Desi. Kamu seminggu lagi masa kontraknya habis ya Desi? Ada niatan mau diperpanjang? Iya mau pak, saya. Oke, untuk perpanjangan kontrak bagi karyawan sekelas kamu ada syarat adisionalnya ya. Oh gitu, apa tuh pak? Intan, my one and only. Kerjaan udah beres Intan. Lagi jalan pak, dikit lagi selesai. Jangan panggil Pak, pakai Mas saja biar. Gimana Intan? Betah nggak kerja di sini? Betah mas, saya nyaman di sini. Mau tambah nyaman nggak? Tambah nyaman gimana tuh ya pak? Mas, Ini soal perpanjangan kontrak kamu sih. Sekarang ada syarat tambahannya ya. Selamat pagi pak. Ngapain lo kemari? Loh bukannya bapak panggil semua karyawan yang sekelas saya pak? Oh iya, ini mau ngomongin perpanjangan kontrak. Lo mau di stop aja nggak? Oh ya jangan pak. Stop aja. Lo nyari apaan sih? Ya nyari duit pak, saya kan punya anak bini. Terus lo mau ngapain lama-lama kerja di sini? Ya supaya dapat duit pak, saya punya anak bini. Tapi masalahnya, lu tuh cowok. Lah terus saya mesti ganti gender gitu? nggak mau ah pak. Kalau buat skiri papap saya nggak mau. Oh, berarti dengan kata lain kamu lebih milih putus kontrak nih sama saya. Ya cuma masalahnya saya kan udah nikah pak. Ya berarti izin dulu sama suami. Saya izin dulu sama suami mau skiri papap. Ya kan katanya udah nikah, mesti izin dulu dong. Ada beberapa paket yang bisa kamu pilih ya. Paket 1 jalan-jalan ke Bali, paket 2 ke Hawaii, paket 3 cuma jalan-jalan ke puncak. Semua akomodasi udah perusahaan yang tanggung. Kamu tinggal ikut saya, ngeng bareng, skidi papa bareng, selesai. Aduh, gimana ya mas? Saya jadi bingung. Jangan panggil mas, panggil kakak aja biar. Tapi pak, mas, kak, saya tuh masih perawan kak. Wah, itu nilai plus dong. Berarti kamu paketnya paket VIP nih. Sama kayak paket 1 jalan-jalan ke Bali, tapi perpanjangan kontrak kamu 5 tahun lebih lama. Gaji pun beda 5 kali lipat. Saya kan nggak pernah bikin masalah apa-apa pak. Kerja juga selalu benar, selesai terus. Salah saya apa pak? Ya salah lu itu, Agung. Lu itu cowok. Gak bisa pak, saya masih punya harga diri. Berapa harga dirinya? Seharga jalan-jalan ke Perancis nggak? Prancis pak. Jalan-jalan ke Paris, naik ke Menara Eiffel. Tapi bagaimana dengan kehormatan saya pak? Ya itu mah taruh lasnya aja dulu. Ntar kelar baru pakai lagi. Saya tuh anak baik-baik loh pak. Anak baik-baik saya. Loh ya jangan dong. Anak baik-baik mah gak bisa perpanjang kontrak di sini. Yaudah gini deh pak, apa solusinya supaya saya tetap bisa perpanjang kontrak di sini?
Istri kamu suka staycation nggak? Astagfirullahaladzim bapak. Udahlah, nggak usah diperpanjang kontraknya. Ya jangan gitu dong Pak. Saya butuh banget Kak. Buat nafkahin anak bini saya pak. Seandainya kamu bukan cowok, saya pasti pikir-pikir lagi. Tapi ini udah fatal banget, gak bisa ditoleli lagi. Tolong ya Kak, perpanjang kontrak saya. Jangan panggil Kak, panggil sayang aja, biar Kontrak saya tolong diperpanjang ya sayang. Oke, karena kamu sudah sepakat mau staycation sama saya, kontrak kamu diperpanjang ya. Desi, kamu lagi ngapain? Lagi ngumpulin barang bukti Pak. Dengan barang bukti dari Desi, Anda saya pecat secara tidak terhormat. Ya Pak, jangan Pak. Saya punya anak bini mesti dinafkain. Gak bisa, ini udah fatal banget. Gak bisa ditoleli lagi. Ya Pak, masa gak ada jalan tengahnya sih Pak? Saya ngelakuin apa aja deh, asal tetap bisa kerja di sini. Istri kamu suka staycation nggak? Hari ini adalah hari paling spesial dalam hidup gua. Nggak sering-sering kayak begini kejadian nih. Kenapa? Karena hari ini gua libur kerja. Hari dimana yang konsepnya itu all about me. Everything is going to be me. Ujar rentik-rentik makan Indomie. Aturan paling pertama di hari gua libur kerja adalah tidak ada satupun manusia yang boleh ganggu hari libur gua. Aturan kedua, gua berhak melakukan apapun yang gua pengen lakuin dari kemarin-kemarin, tapi gak bisa soalnya tuntutan koperasi. Teman ganggu gua. Bre, main yuk. Gak mau. Papa, main di taman yuk. Gak mau. Nah, main yuk ke rumah ibu. Gak mau. Pokoknya gak ada satupun manusia yang boleh ganggu hari libur gua. Wah, istri gua lagi ngomelin anak gua. Itu barusan alarm gua harus beberes rumah, teman-teman. Datang dari istri gua yang gak pernah nyuruh gua beberes rumah secara langsung. Yuk ikut gua beberes rumah. Oh iya, ada satu lagi aturan yang belum gua kasih tahu. Aturan ketiga di hari libur gua harus turut ikut andil dalam membenahi rumah. Dengan catatan saat istri gua ngomelin anak gua. Ya, namanya kita bapak ya, kan mau anak kita tetap hidup kan. Jadi penting untuk menjaga mental health istri gua. Apalagi gua tuh suami yang care gitu, suami yang wise gitu. Udah, gua mau serius nyapu dulu sebelum anak gua kenal lagi. Seperti yang gue bilang, gak ada satupun manusia yang boleh ganggu hari libur gue, kecuali kalau bini gue ngomelin anak gue kan. Nah di sini gue bisa buka list kegiatan yang bisa gue pilih untuk gue lakuin di hari libur gue. Enaknya ngapain ya hari ini? Kalau mancing gue Kurang ajar. Anak gak tahu dong. Anak ajar. ya udah ganti. Nggak apa-apa. Kan gue suami yang care gitu, suami yang understanding gitu. Kita bakal ngelakuin cuci piring. Yuk ikut gue cuci piring. Sebenarnya gue nggak perlu kerjain semua sih, cuma sampai suasana kondusif aja. Itu biasa ditandai dengan bini gue udah mulai main sama anak gue. Mudah-mudahan setelah gue nyuci piring. Gue bilang jangan manja-manja jendela. Gue bilang jangan manja-manja jendela. Lu punya kuping gak sih? Nggak apa-apa. Karena gue kan suami yang care gitu, suami yang extraordinary gitu. Nggak apa-apa. Demi mental health istri gue. Nggak apa-apa. Gue totally nggak apa-apa. Gue tuh suami yang care gitu, suami yang akhirnya pekerjaan rumah udah selesai semua. Berarti sekarang di hari libur gua bakal Hati-hati apa? Semangat kerjanya. Waalaikumsalam. Udah hari Senin. Iya. Sana Pak Bi. Halo? Wah, istri gua lagi ngomelin anak gua. Itu barusan alarm gua harus izin pulang cepet. Jadi ada di dunia ini manusia yang suka makan duit haram. Ada itu. Gak usah kaget, itu ada. Tapi kalau lo emang kaget sih gue ngerti ya. Soalnya kan manusia tuh ya makannya duit halal kan gitu ya. Ini sih untuk edukasi ya, supaya lo gak kaget waktu ketemu orang-orang yang hobinya makan duit haram. Itu orang kayak gini tuh istilahnya apa ya? Oh iya, jadi ceritanya ada orang, kita sebut aja dia si Abang. Nah si Abang pekerjaannya itu, aduh nyebut profesi ya. Pokoknya dia itu kerjanya ngajar-ngajar gitu, kayak guru lah. Gimana sih? Namanya kerja kan pasti ada training dulu gitu kan. Latihan dulu sebelum kerja beneran. Nah tiba-tiba ada oknum petugas yang ngurus training ini nih, mintain duit si Abang. Sepik apa ya? Bensin lah, makan lah, celana dalam lah. Ya pak, Pak, logika gue namanya orang kerja tuh ya nyari duit kan. Ini malah diambil duitnya. Coba gimana tuh? Orang-orang yang suka mintain duit ilegal dan liar kayak gini nih, istilahnya tuh apa ya? Iya,
lah. Pungli bang. Apa bedanya bang? Nah si abang nih ceritanya nggak terima nih. Dia kan mikir ya dia nggak bisa lah bayar uang yang dia nggak tahu buat apa. Kenapa dia bisa mikir kayak gitu? Karena dia masih ada otak bre. Iya ada. Soalnya orang nggak ada otak tuh ada. Tanda-tandanya tuh kalau orang udah bisa bilang, oke, gue bakal ambil duit yang bukan hak gue. Nah itu orang harus banyak-banyak istighfar itu. Lalu karena si abang nggak terima, dia lapor bre ke bos paling atas. Berita si abang ngelapor itu sampai ke kuping para oknum. Jeng jeng. Ketar-ketir deh. Kalau di Mobile Legends tuh sebutannya panik gak? Panik lah, masa enggak? Diambillah si abang, ditaruh dia di tengah, dikepung 12 orang, diikat sama bangku, dipolotin celana. Sampai situ sih. Dikepunglah si abang sama 12 orang, ditanya-tanya sampai berjam-jam gara-gara si oknum petugas ini gak senang si abang ngelapor. Ini mirip kayak waktu di sekolah nih, yang kuat nindas yang lemah. Istilah kata apa ya? Apa sih? Bang. Nah, cuma sekarang gue agak sedih sih, soalnya kasusnya jadi viral dan si oknum petugas itu dipecat. Ini ada istilahnya nih, kalau perbuatan jahat itu pasti suatu saat akan ada balasannya. Itu tuh istilahnya tuh, oh iya, mampu. Jadi kira-kira bre, apa pelajaran yang bisa diambil dari sini? Ayo, ada yang tahu apa? Jangan jadi Betul. jangan tolong, Nah, pinter. jangan bang. Bah, cakep. Bang, kiri bang. Bang, kiri bang. Kiri bang, kiri. Pak, maaf, jangan berisik. Ada apa, Pak? Ini abang supirnya denger nggak sih? Kiri bang, Kiri kiri. mau kiri mana, Pak? Kanan kiri awan semua. Kiri itu maksudnya berhenti. Bodoh, belum pernah naik D11 ya yang kepal. Pak, ini kita mau ke Rio, mohon maaf. Ya saya juga tahu. Emang saya bodoh. Saya mau turun dulu, itu ada ikan buntal di bawah. Anak saya mau lihat. Ya kan Bejo? Enggak, saya nggak kenal mbak. Gimana turun sih? Kita lagi di atas laut, Pak. Bodoh. Saya juga tahu bodoh. Makanya di bawah ada ikan buntal. Anak saya mau lihat bodoh. Ini pesawat, Pak. Gimana berhentinya? Ya direm bodoh. Belum pernah naik D11 ya yang kepal. Gini, Pak, gini. Kita ini tuh lagi di pesawat, Pak. Pesawat itu nggak bisa diberhentiin. Loh, remnya blong. Terus kita gimana berhentinya? Aduh, Bapak nggak ngerti beneran gak sih? Makanya pesawat tuh kalau mau dipakai tuh malamnya dicek dulu. Remnya blong gak, sennya nyala gak, spionnya lengkap gak. Ntar kalau gak lengkap dia kesepion. Pak, itu Bodoh. beda, Pak. Pak, itu beda. Pesawat sama angkot tuh beda. Lah, jadi maksud Anda saya bodoh? Bodoh? Enggak, Pak. Maksud saya mungkin Bapak belum ngerti. Anda jangan meremehkan saya. Gini-gini saya S3 mbak. SD, SMA, sama itu lagi apa Bejo? Es kobok. Iya itu. Ya udah, maaf deh, Pak. Maaf, Bapak. Saya jelasin dulu ya, Pak. Coba bang sopirnya panggil dulu kemari. Saya mau ngomong. Lah, Pak, siapa yang nyetir ntar? Ya dipinggirin dulu dong. Bodoh. Belum pernah naik D11 ya yang kepal. Pak, pesawat itu nggak bisa diberhentiin. Terus maksud Anda kalau lampu merah mau diterobos, kalau ada nenek-nenek nyebrang nggak mau berhenti, kalau ada motovlogger di depan tetap mau nyalip, Anda bodoh, sangat bodoh. Selamat siang, salam sejahtera kepada semua penumpang Kotok Air. Di sini kapten Anda berbicara. Itu di belakang berisik apaan ya? Oh ini supirnya nih, bang kiri. Kita sedang berada di ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut, Pak. Iya tahu bang, ini anak saya mau lihat ikan buntal, ya kan Bejo? Enggak bang, saya nggak kenal ini orang bang. Terima kasih Pak atas komentarnya Pak. Namun sayangnya kami tidak dapat memenuhi permintaan Bapak, mengingat kita sedang... Loh, jadi supir kok belagu, berhentiin pesawat aja gak mau. Nol, attitude nol. Kita nanti berhenti kok Pak, tapi nanti di bandara. Loh, jelas-jelas ikan buntalnya di sini bukan di bandara. Ini sopir bikin gue emosi aja ya. Jangan diganggu, Pak. Pak, nggak boleh, Pak. Oi, minggir lah minggir. Sini gue setir. Lah Pak, jangan Pak, bahaya Pak. Udah sama aja, udah tahu. Belum pernah naik D11 ya yang kepal. Ini kalau mau nyalain sini yang mana nih? Terus ini klaksonnya kok nggak bisa dipencet? Ini kalau mau nyalain wiper yang mana nih? Bejo, ikan buntal Bejo. Lihat tuh, lihat tuh, bulat-bulat kayak keputusan. Nah, udah ya, seneng ya. Yuk balik yuk ke pesawat yuk. Beb, masih ingat Erna teman SMP dulu nggak? Iya, kenapa? Dia sekarang kurus loh. Wah, diet deh kayaknya nih orang. Sekarang juga kayaknya lebih putih. Beda banget sama yang dulu. Lihat deh, cantik gak menurut kamu? Pause. Teman-teman ketemu lagi nih, kita udah lama banget ya kita nggak ngeliat anak anjing yang hobinya cari masalah. Anak anjing satu ini nih perlu kita waspadai bre. Perhatiin betul-betul jangan kemakan pancingan dia. Karena si mbak ini sadar nggak sadar, dia taruh manusia innocent polos tak berdaya ini nih ke pinggir jurang neraka. Terus Jing, lu
Mau dia jawab apaan? Oh iya dia cantik. Terus lu langsung kayak, oh jadi dia cantik ya, terus aku gak cantik. Tai. No, tai no. Makan sono. Lanjut. Dia nggak secantik kamu. Ya elah Beb, santai aja kali. Aku kan cuma pengen tahu pendapat kamu. Cantik gak dia menurut kamu? Pos. Nah, sekarang nih, kita lagi sama-sama ngelihat anak babi makan tai sama so on the sea. Padahal ini orang jawabnya udah bener nih, ya kan? Udah bener nih. Nah, si anak babi nih, emang bawaannya gak betah hidup damai. Ini dia nih mirip sama orang yang udah hidup damai karena dapat perlindungan dari Australia terus ngelunjak. Emang gak betah aja gitu hidup damai, kena lo. Lanjut. Semua wanita tuh pada dasarnya cantik, Beb. Ih, dia mah ditanya serius jawabannya begitu. Aku juga gak bakalan cemburu, biasa aja. Nih ya Beb, selain kulitnya nambah putih, badannya tuh jadi lebih ideal. Melengkung kayak gitar Spanyol, slim kayak seruling India, tetenya jumbo kayak semangka. Dia cantik gak menurut kamu? Pos, gue yang nonton aja capek loh. Gue nih cuma ngeliat si anak setan ngomong aja capek gue. Apalagi dia yang ditanya. Kita semua setuju si Erna tuh cantik. Oke, terus ya udah gitu, nggak usah diperpanjang, rahasia umum aja. Ini malah minta dipertegas lah si anjing. Lu nggak usah pakai ngomong gak bakalan cemburu dah. Di dunia ini tuh tidak ada satupun wanita yang rela mendengar pasangannya bilang cewek lain itu cantik. Sekalipun ada, itu kalau nggak dia conge transgender. Sebenarnya gini loh, tentang si Erna cantik, si Ono cantik, Maria Pania cantik, itu konsumsi kita para laki-laki aja. Sama-sama tahu aja. Udah lu, aku aja lu. Sebenarnya kan itu insting kita laki-laki aja ya. Mau sekuat apapun kita bilang nggak cantik ya, tetap aja dia cantik. Tapi untuk ngehargain lu anak monyet buduk nih, kan lu jelek nih ya kan, tetap kita nggak bakalan bilang lu jelek atau cewek lain cantik. Kenapa? Untuk ngehargain lu. Ini malah cari masalah si anjing tai. Nah tai no. Gua ada tuh. Lanjut. Yang cantik tuh kamu doang, Beb. Yaudah gini deh, aku ganti pertanyaannya. Cantikan Erna atau aku? Pos. Lo, Jing, lu tahu Gunung Everest gak? Istilah kata si Erna tuh di puncak Gunung Everest tuh. Nah, lu ada di dasar laut Paru Mariana, dicaplok megalodon jadi digerogotin ikan sapu-sapu jadi lagi. Kena lo. Tapi apakah kita bakal jawab begitu? Nih, dengar sendiri jawaban dia nih. Lanjut. Cantikan Erna. Ditemukan seorang pria tewas di salah satu tempat makan dengan kondisi garpu tertancap di matanya. Kabar terakhir yang ditemukan, pria ini mengucapkan salah satu dari 13 kata terlarang untuk diucapkan seorang pria.